Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Abah Idris Jamaluddin Ahmad dan Ibu Nyai Hajam Hima Falasifa selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Mu'min Putri. Yang saya hormati Ustadz Ahmad Nidami selaku Mudir Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Mu'min Putri. Yang saya hormati Bapak Wali kelas yakni Bapak Ustadz Hafidz Amrullah, juga yang saya hormati, juga saya cintai ayah saya yang sedang ada di rumah, juga Upa yang saya hormati, teman-teman seperjuangan yang saya sayangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang haramnya khamar dan judi. Jadi makna global khamar, makna global dari khamar dan judi. Khamar dan judi dilarang akibat bahayanya khamar dan judi itu lebih besar daripada manfaatnya. Karena salah satu dampak dari bahaya khamar dan judi yakni bisa menghilangkan kesadaran akal, juga bisa menghilangkan harta. Juga salah satu dampak dari judi yakni bisa berdampak kepada kehancuran rumah tangga. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk mencintai anak yatim. Kemudian sebab turun ayat. Yang pertama dari Imam Ahmad, kemudian dari Imam Dawud dan Imam Tirmidzi, bahwasanya Ibnu Umar bin Khattab berdoa, "Ya Allah, jelaskanlah pada kami tentang hukum khamar dan dengan jelas, karena ia telah membinasakan harta dan akal." Dari doanya Umar bin Khattab tersebut, kemudian turunlah ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Kemudian Umar bin Khattab berdoa yang kedua kalinya. Setelah itu turunlah Quran surat An-Nisa ayat 43. Kemudian Umar masih berdoa lagi. Alhasil turunlah lagi Quran surat Al-Maidah ayat 91. Sebab turun ayat yang kedua yakni Ibnu Jabir At-Tabari dari Ibnu Abbas, bahwasanya beliau berkisah Quran surat Al-An'am, berdasarkan Quran surat Al-An'am ayat 152 dan Quran surat An-Nisa ayat 10, bahwasanya para pengasuh anak yatim itu memisahkan makanannya dari mereka anak-anak yatim. Kemudian hal tersebut menimbulkan sebuah konflik, yakni makanan mereka akhirnya menjadi busuk. Kemudian mereka menyampaikan hal tersebut kepada Rasul. Alhasil dari kejadian tersebut turunlah Quran surat Al-Baqarah ayat 220. Kemudian kandungan hukum ada 3. Yang pertama yakni apakah ayat ini sebagai dasar diharamkannya khamar. Sebagian ulama berpendapat bahwasannya Quran surat Al-Baqarah ayat 219 itu menjadi dasar diharamkannya khamar. Kemudian kandungan hukum yang kedua, apa yang dimaksud dengan khamar dan apakah setiap yang memabukkan disebut dengan khamar? Ulama berbeda pendapat bahwasannya jika Imam Abu Hanifah berpendapat bahwasannya yang diharamkan itu hanya khamar saja akibat yang memabuk. Kemudian karena khamar dari perasan anggur, sedangkan selain dari perasan anggur seperti dari perasan kurma, jagung, dan lain, biasanya yang disebut nabit itu tidak diharamkan.
Sedangkan menurut sebagian mayoritas ulama, pendapat dari Imam Malik, Syafi'i, dan Imam Ahmad, bahwasanya semua yang memabukkan itu khamr, dan khamr itu hukumnya haram. Kemudian kandungan hukum yang ketiga, apa saja jenis perjudian yang diharamkan? Para ulama bersepakat bahwasanya berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 219 ini menjadi dasar keharaman berjudi. Akan tetapi Imam Syafi'i berpendapat lain, bahwasanya catur diperbolehkan akan dengan syarat tidak sampai melalaikan sholat, maka catur diperbolehkan. Kemudian hikmah tasyrik. Hikmah dari Allah mengharamkannya khamar dan judi karena keduanya ini menimbulkan dampak bahaya yang sangat besar. Di antaranya dampak dari khamar yakni bisa menghilangkan kesadaran, dapat terjadinya pembengkakan pada tenggorokan, juga kerusakan pada usus besar. Kemudian dampak berbahaya dari perjudian yakni dapat menimbulkan permusuhan di antara para pemainnya, dan bisa juga membuat orang untuk melakukan bunuh diri. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.